Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amdi Hafiz Ridya Pasribu dengan NPM 2408260042. Di sini saya akan membahas mindmap tentang absis paru di blok Respi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai absis paru, meliputi definisi, klasifikasi, faktor penyebab atau etiologi, faktor risiko, manifestasi klinis, pemeriksaan penunjang, komplikasi, serta referensi yang saya gunakan. Pertama, dimulai dari definisi absis paru. Absis paru merupakan suatu kondisi berupa terbentuknya kumpulan pus atau nanah yang terlokalisasi di dalam jaringan parenkim paru akibat proses infeksi. Infeksi tersebut menyebabkan terjadinya nekrosis atau kematian jaringan paru sehingga terbentuk suatu rongga atau kavitas yang berisi cairan purulen atau jaringan nekrotik. Pada pemeriksaan radiologi, kavitas ini dapat menunjukkan gambaran air level, yaitu batas antara udara dan cairan di dalam rongga abses. Hal ini terjadi karena abses telah berhubungan dengan bronkus sehingga udara dapat masuk ke dalam kavitas. Secara klinis, abses paru termasuk dalam kelompok infeksi paru berat bersama dengan pneumonia, nekrotisans, dan gangren paru. Yang kedua, kita masuk dari klasifikasi abses paru. Berdasarkan perjalanan penyakitnya, abses paru dibagi menjadi dua, yaitu abses paru akut dan kronik. Pertama, abses paru akut. Abses paru akut berlangsung kurang dari 6 minggu dan biasanya berhubungan dengan infeksi akut. Kondisi ini umumnya memberikan respon baik terhadap terapi antibiotik apabila diberikan secara tepat. Kedua, abses paru kronik. Abses paru kronik berlangsung lebih dari 6 minggu. Kondisi ini sering berkaitan dengan penyakit dasar seperti adanya obstruksi bronkus, keganasan paru, atau gangguan sistem imun. Yang ketiga, kita masuk etiologi abses paru. Abses paru umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri yang bersifat polimikroba, yaitu melibatkan kombinasi beberapa jenis bakteri, terutama bakteri anaerob dan aerob. Penyebab tersering adalah bakteri anaerob akibat aspirasi sekret orofaring. Aspirasi terjadi ketika bakteri dari rongga mulut masuk ke dalam saluran napas bagian bawah. Beberapa bakteri anaerob yang dapat menyebabkan abses paru antara lain Bacteroides fragilis, Fusobacterium spp, Streptococcus spp, Prevotella spp. Selain itu, bakteri aerob juga dapat menyebabkan abses paru seperti Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus virescens. Sedangkan bakteri gram negatif yang dapat ditemukan antara lain Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli. Mekanisme utama terjadi infeksi adalah masuknya bakteri ke paru melalui aspirasi, kemudian terjadinya inflamasi, kerusakan jaringan, nekrosis, dan akhirnya terbentuk kavitas berisi pus. Terus kita masuk ke faktor resiko abses paru. Beberapa kondisi dapat meningkatkan resiko terjadinya abses paru. Yang pertama adalah faktor aspirasi. Karena sebagian besar abses paru terjadi akibat masuknya flora normal rongga mulut ke paru. Faktor yang meningkatkan risiko aspirasi antara lain, yang pertama gangguan kesadaran seperti akibat alkohol atau penggunaan obat sedatif. Yang kedua, gangguan refleks menelan seperti pada pasien stroke atau gangguan neurologis. Yang ketiga, kebersihan rongga mulut yang buruk. Yang kedua, gangguan sistem imun seperti diabetes mellitus. Terus ada infeksi HIV atau AIDS, penggunaan kortikosteroid jangka panjang, terus ada keganasan. Ketiga, adanya penyakit paru sebelumnya seperti bronkiolitis, fibrosis kistik, terus ada obstruksi bronkus akibat tumor atau benda asing. Selain itu, kebiasaan seperti konsumsi alkohol kronis dan merokok juga dapat meningkatkan risiko karena dapat mengganggu mekanisme pertahanan paru. Terus kita masuk ke manifestasi klinis. Manifestasi klinis abses paru dapat dibagi menjadi gejala respirasi dan gejala sistemik. Pada gejala respirasi yang sering ditemukan adalah yang pertama, batuk produktif. Batuk biasanya menghasilkan sputum purulen atau bernanah. Pada infeksi anaerob, sputum dapat memiliki bau yang tidak sedap. Yang kedua, hepatosis. Hemoptosis terjadi akibat adanya kerusakan atau erosi pembuluh darah di sekitar jaringan paru yang mengalami infeksi. Yang ketiga, nyeri dada proletik. Nyeri ini biasanya terjadi tajam dan bertambah saat inspirasi karena adanya keterlibatan pleura. Yang keempat, sesak napas.
Biasanya muncul terutama pada abses berukuran besar atau pasien dengan penyakit paru penyerta. Serta gejala respirasi terdapat terjadi gejala sistemik seperti yang pertama, demam yang dapat disertai menggigil, keringat malam, malaise atau rasa lelah, penurunan nafsu makan, penurunan berat badan terutama pada abses paru kronik. Terus kita masuk ke pemeriksaan penunjang. Untuk menegakkan diagnosa abses paru diperlukan pemeriksaan penunjang, terutama pemeriksaan radiologi atau mikrobiologi. Yang pertama, pemeriksaan radiologi. Pemeriksaan awal yang dapat dilakukan adalah fototoraks. Temuan yang dapat ditemukan antara lain kavitas paru berdinding tebal, air fluid level, konsolidasi di sekitar lesi. Selain itu, pemeriksaan yang lebih detail adalah CT scan storaks. CT scan membantu menemukan lokasi abses, ukuran kavitas, karakteristik lesi. CT scan juga membantu membedakan abses paru dengan penyakit lain yang memiliki gambaran mirip seperti tuberkulosis cavitas, kanker paru nekrotik, emfisema. Terus kita masuk ke pemeriksaan mikrobiologi. Pemeriksaan mikrobiologi dapat dilakukan untuk mengetahui mikroorganisme penyebab. Pemeriksaan yang dapat dilakukan yaitu kultur sputum, kultur darah, bronkoskopi dengan pengambilan sampel. Namun pemeriksaan kultur memiliki keterbatasan karena bakteri anaerob sulit dikultur dan dapat terjadi kontaminasi oleh flora normal rongga mulut. Komplikasinya, apabila abses paru tidak mendapati terapi yang adekuat, maka dapat terjadi beberapa komplikasi. Komplikasi tersebut antara lain, yang pertama emfisema, yaitu penumpukan nanah di rongga pleura. Yang kedua pneumotoraks, akibat masuknya udara ke rongga pleura. Yang ketiga fistula bronkopleura, yaitu terbentuknya hubungan abnormal antara bronkos dan rongga pleura. Terus yang keempat sepsis, akibat penyebaran infeksi ke seluruh tubuh. Yang kelima pendarahan paru akibat erosi pembuluh darah. Terus yang terakhir bronkiolitis permanen akibat kerusakan struktur saluran napas. Jadi kesimpulannya itu, abses paru merupakan infeksi berat pada jaringan paru yang menyebabkan nekrosis dan pembentukan kavitas bersifus. Penyebab tersering adalah aspirasi bakteri anaerob dan rongga mulut dengan faktor risiko utama berupa gangguan aspirasi, imunitas rendah, dan penyakit paru sebelumnya. Diagnosis ditegakkan melalui gambaran klinis, pemeriksaan radiologi terutama CT scan storaks, serta pemeriksaan mikrobiologi. Penanganan yang tepat penting dilakukan untuk mencegah komplikasi seperti sepsis, emfisema, dan kerusakan paru permanen. Baik, begitu saja sekian prestasi mind map saya yang saya sebutkan. Apabila ada kata salah mohon dimaafkan. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.